Maka jelas sekali orang yang mau menuntut ilmu, berjalan tujuannya mencari ilmu yang manfaat, maka dipermudah jalannya menuju surga. Jelas mudah menuju surga karena tahu ilmunya. Orang yang nggak tahu ilmunya, walaupun miftahul jannah, kuncinya surga, la ilaha illallah, sudah diler-ler, sudah dikasih tahu semua, la ilaha illallahnya yang mana, tahu kuncinya tapi nggak bisa makainya. Nah, pentingnya menuntut ilmu, kalaupun kita tahu kuncinya surga, punya la ilaha illallah itu kuncinya, tapi kita nggak bisa menggunakannya, tetap butuh ilmu, butuh belajar. Maka orang yang berjalan menuju majelis taklim atau orang yang tujuannya menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita ngaji lanjut sampai pada hadis yang ke-36 di Arba'in Nawawi. Al-a'malu al-bir wa jazaa'uhu, mengenai tentang amal-amal kebaikan dan balasannya. Qala al-musannaf rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dzalika ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman bin Sahab, seorang sahabat yang tidak lama bareng dengan Rasulullah, kisaran cuma 3 tahun, tapi beliau paling banyak meriwayatkan hadis 5.000 lebih, dan beliau meninggal pada tahun 57 Hijriah kalau nggak salah. Lakabnya, kunyanya ini terkenal dengan nama Abu Hurairah atau bapaknya kucing. Nama aslinya tadi Abdurrahman bin Sahab. Nama sebelum masuk Islamnya namanya Abdus Sams, hambanya matahari. Diganti oleh Rasulullah namanya Abdurrahman. Beliau meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang membebaskan atau meringankan kesusahan orang mukmin, maka kesusahan dirinya di dunia dan di yaumul qiyamah akan dibebaskan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang membebaskan atau meringankan kesusahannya orang mukmin min kurbid dunya, dari kesusahan dunia, nafasallahu anhu, maka Allah akan membebaskannya kurbatan min kurbi yaumil qiyamah, dari kesusahan di hari kiamat. Wa man yassara ala muhsin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang mempermudah orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan mempermudah ia di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, dan barang siapa yang menutupi aibnya orang mukmin, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selagi hambanya tersebut mau menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dan barang siapa yang berjalan menuju majelis taklim untuk menuntut ilmu, sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mempermudah jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin.
Wa ma istama'a qaumun fi baiti min buyutillah, dan tidaklah suatu kaum ketika berkumpul di Baitullah atau di rumah-rumahnya Allah, yakni masjid, yatluna kitab Allah, mereka saling membaca kitab Allah atau Al-Quran, wa yatadarasuna bainahum, dan saling tadarus mempelajari kitab-kitab tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, tidak lain yang akan turun bagi kaum tersebut adalah rasa tenang, wa khasyiyatuhumur rahmah, dan akan menyisipkan rahmat serta kasih sayang Allah terhadap kaum tersebut, wa khafathumul malaikah, dan malaikat menaungi kaum tersebut, wa zakarallahu fi man indahu, dan Allah bangga dengan kaum yang berkumpul di rumah-rumahnya tersebut, di masjid tersebut, saling mempelajari kitab Allah, saling mendaras, saling mengingatkan, saling berzikir. Allah menyebut kaum tersebut bermaksud yang ada di sebelahnya Allah. Allah menyebut kepada mereka tuh, hamba-hambaku manusia sedang belajar kalam-kalamku. Waman batu abihi amaluhu, dan barang siapa yang lambat atau tidak sempurna amal perbuatannya, lam yusri bihi nasabuhu, maka dia tidak bisa disempurnakan atau enggak bisa mempercepat dengan nasabnya atau keturunannya. Rawahu Muslim bihadzal lafzi, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini banyak memberikan kita pelajaran, banyak memberikan kita peringatan bahwasanya setiap amal kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan yang lebih. Jadi pertama, barang siapa yang membebaskan atau meringankan kesusahan orang lain, maka Allah akan membebaskan, akan meringankan kesusahan nanti di yaumil kiamat. Padahal tadi ketika kita membebaskan keringan atau susahnya seorang mukmin ketika di dunia, paling nggak jauh dari masalah hutang, nggak jauh dari masalah meminjam uang atau sedang disandra, didolimi. Nah, kita balasannya nanti di yaumul kiamah yang begitu lebih dahsyat kesusahannya ketimbang kesusahan di dunia. Ini balasannya ketika kita mau memberikan keringanan kepada orang lain. Hutang harus dibayar, tapi ketika yang berhutang belum mampu membayar, beri keringanan. Terus membebaskan tawanan dari orang-orang yang tidak semestinya, atau membebaskan dari tangan-tangan yang zalim. Karena kenapa kita dituntut untuk berbuat baik? Ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan yang lain. Ini nggak harus nunggu nanti di akhirat, atau nggak harus nunggu nanti di yaumil kiamah. Di dunia, orang yang mempunyai kelapangan, orang yang mempunyai keluasan dada, mau membantu, meringankan, membebaskan kerupakan kesusahan orang lain, dadanya akan semakin lega, pikirannya akan semakin luas, hatinya akan nambah legawa dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa man yassaru ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang mempermudah orang yang sedang mengalami kesulitan, maka Allah akan mempermudahnya di dunia dan di akhirat. Karena dimensi kita tidak cuma di dunia, nanti di akhirat orang yang beriman
Orang yang meyakini bahwa setiap kebaikan itu pasti dibalas, dan balasan dari satu amal kebaikan lebih, bahkan dari 10 kali lipat, bahkan bisa jadi lebih kalau hitung-hitungan. Tadi sudah dijelaskan, menja'a bil hasanati falahu amsaliha. Orang yang berbuat satu kebagusan akan dibalas 10 kali kebagusan. Apalagi nanti di akhirat, senangnya kayak apa? Kebaikan kita cuman sekali membebaskan orang pinjam uang 100.000 udah diikhlaskan. Nah, di sana nggak ada warung, di sana nggak ada Indomaret, ngelak mending saja kan, pernah membebaskan orang kalaupun di sana punya uang diganti sampai 10 juta, nggak ada warung untuk belinya, ya tetap ngelaknya nggak habis. Nah, ini sana itu kenikmatannya, balasannya lebih daripada balasan di dunia. Lanjutnya, waman satara musliman satarallahu fi dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Menutup aib itu secara fisik bisa dikatakan aurat badan. Maka kalau kita mau memberikan pakaian kepada orang yang telanjang secara fisik, kita pun akan dibalas oleh Allah yang lebih. Bisa jadi aib itu kesalahan yang bentuknya non fisik, terjerumus misalnya saudara kita dalam kemaksiatan, yang kalau orang tersebut memang bukan ahli maksiat, orang itu rajin, orang itu terlihat santun, tapi suatu saat dia terjerumus dalam kesalahan atau dalam celah, kok kita beber-beber tidak menutupi aibnya, maka kita diancam oleh Allah nanti di sana, di akhirat, di yaumul kiamah akan dibuka aib-aib kita. Nggak nunggu di akhirat. Kalau kita mau membuka aib orang lain, ngomongin kejelekan orang lain, nggak nunggu nanti di akhirat, di dunia juga kita akan diomongin sama orang lain. Kalau kita ngomongin jelek, berarti ya orang lain juga akan ngomong jelek. Kalau kita ngomongnya baik-baik, bagus-bagus, ya orang lain juga akan menganggap bagus dan baik-baik. Menutup aurat di sini, menutup aib di sini, baik aib secara fisik ataupun aib secara non fisik, yaitu tadi kesalahan dalam maksiat misalnya. Tapi bagaimana kalau orang yang memang kerjaannya maksiat, apakah harus ditutupi? Lah ini nggak harus ditutup. Justru kalau kita tahu bahwa dia merisaukan, dia melakukan kejahatan, ada penegak hukum. Sebelumnya kita pernah ngaji, man ra'a munkaran falyughayyir biyadi aw bilisani. Barang siapa yang melihat kemungkaran, kemaksiatan, nah ini bagi orang-orang yang memang kerjanya seperti itu, ngapain kita harus menutup-nutupi bahasanya? Justru kita dianjurkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini kita berbicara tentang menutupi aibnya seorang muslim, baik secara fisik ataupun non fisik. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi auratnya di yaumul kiamat. Dan barang siapa yang membuka aurat saudaranya yang muslim, maka Allah akan membuka auratnya hingga jelas di rumahnya, bahkan nanti di yaumul kiamat. Kalau kita berpikir hidup ini seperti di sebuah ruangan yang ada CCTV-nya semua, ruangan yang memang ada CCTV-nya semua,
ngapain detik kita, perilaku kita, perjalanan kita selalu disoroti oleh CCTV. Mungkin kita sekarang nggak lihat, yang lihat hasil dari rekaman CCTV tersebut hanya yang memasang, mungkin kan enggak. Kita mah enjoy saja, kesalahan kita nggak tahu, aurat kita diumbar nggak tahu, kesalahan kita ngumbar nggak tahu. Dan nanti ketika di yaumil kiamah, di akhirat sana, rekaman kita yang direkam oleh Allah dibeberkan semua, dibuka, loh, yang terlihat alim ketika di dunia ternyata low, yang terlihat seolah-olah dermawan ternyata low, ketika di CCTV di akhirat nanti di sana cuman api-api, cuman pura-pura. Karena kita suka membayangkan misalnya, nggak harus susah-susah, nggak harus ribet-ribet, hidup itu nggak ribet-ribet. Kalau kita ngerasa hidup kita selalu di kamera, bahasanya di kamera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kesendirian ataupun di dalam umum, banyakan orang pandangannya hanya diawasi oleh Allah. Ini yang tadi menutupi aib nanti akan dibuka katanya. Kalau mau membuka aib orang lain, jelas di sananya dibeberkan, bahkan di rumahnya pun jelas aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya, auratnya, celaknya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perjalanan kita nggak cuman model sinetron yang memang syutingnya banyak editan. Nanti kalau di akhirat mah kita nggak bisa ngedit. Di akhirat kita nggak bisa ngedit, karena sutradaranya pasti Allah. Udah natural saja, hidupnya natural saja, baik dalam kesendirian ataupun di khalayak ramai. Berikutnya, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu hambanya selagi hambanya mau membantu saudaranya. Innal mu'min bil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'd. Sesungguhnya seorang muslim dengan muslim yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Adanya ngaji, adanya peringatan, adanya kita saling memberitahu, bukan untuk saling menurunkan harga dirinya, bukan. Karena kami merasa orang muslim dengan muslim yang lain adalah saudara, bahkan seperti bangunan, maka layaklah saling menguatkan. Caranya salah satunya yakni saling mengingatkan, saling memperingatkan. Karena kalau sudah akhir finish nanti di sana, kita nggak bisa lagi ngerubah, itu bahasanya tadi ngedit, nggak bisa ngedit. Mumpung di sini, mumpung masih dalam peranan yang belum final, masih di dalam ladang lapangan yang wasitnya masih sama-sama manusia. Nanti kalau wasitnya sudah bukan manusia lagi, berat. Mau minta dispensasi dari mana? Mau balik lagi ke lapangan nggak boleh, mau balik lagi ke dunia nggak boleh. Maka mumpung masih hidup di dunia, masih banyak kesempatan, ya mari saling tolong menolong, baik secara harta, secara ilmu, secara jasa-jasa yang lain. Allah pasti akan menolong selagi hambanya tersebut mau menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini mengenai tentang ilmu. Barang siapa yang berjalan menuju majelis taklim dengan tujuan menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga.
tidak mustahil orang yang punya rasa ingin tahu, punya rasa pengen bener tuntunan Gusti Allah, tuntunan Kanjeng Nabi, mau mencari ilmu supaya hidupnya menjadi orang yang taat, orang yang takwa, orang yang mukmin. Karena surga itu ya dipersiapkannya untuk orang-orang yang takwa, orang yang mukmin. Maka jelas sekali orang yang mau menuntut ilmu, berjalan tujuannya mencari ilmu yang manfaat, maka dipermudah jalannya menuju surga. Jelas mudah menuju surga karena tahu ilmunya. Orang yang nggak tahu ilmunya, walaupun miftahul jannah, kuncinya surga, la ilaha illallah sudah diler-ler, sudah dikasih tahu semua, la ilaha illallahnya yang mana? Tahu kuncinya tapi nggak bisa makainya. Nah, pentingnya menuntut ilmu, kalaupun kita tahu kuncinya surga, punya la ilaha illallah itu kuncinya, tapi kita nggak bisa menggunakannya, tetap butuh ilmu, butuh belajar. Maka orang yang berjalan menuju majelis taklim atau orang yang tujuannya menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Wa ma istama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakkarahumullahu fi man indahu. Tidaklah suatu kaum ketika dalam perkumpulan seperti ini saling membaca kitab Allah, mempelajari isinya Al-Quran, saling daris, saling belajar, yang tahu memberitahu yang belum tahu, yang belum tahu mencari tahu kepada yang sudah tahu. Maka di situ malaikat menaungi, berkumpul. Jadi kita nggak tahu saja ini, kita nggak tahu saja. Ada banyak malaikat yang ikut serta. Karena Allah sendiri bangga, wa dzakarallahu fi man indahu. Allah bangga ngomong kepada makhluk yang ada di sana itu, lihat manusia, hamba-hambaku yang ada di bumi mau ngaji, mau nuntut ilmu, mau menjalankan perintahku, kata Allah. Allah bangga terhadap orang yang mau belajar, mau datang ke Baitullah atau rumahnya Allah. Dalam hal ini berarti masjid, mau mengajarkan Al-Quran, mau belajar Al-Quran. Di situ juga diselipkan rahmat, di situ juga diselipkan ketenangan. Allah yang memberi. Allah juga ngerasa bangga dengan orang-orang yang seperti ini. Maka waman bata'a bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu. Orang yang amalnya lambat, bata'a itu santai atau nggak sempurna lah, maka tidak bisa disempurnakan dengan nasabnya, atau tidak bisa cepat-cepat disusul dengan keturunannya. Walaupun anaknya kiai, walaupun anaknya ustadz, walaupun anaknya orang pintar, bahasanya begini, kalau dia tidak beramal, maka keturunannya tidak bisa diandalkan. Karena amal itu masing-masing pahalanya juga untuk masing-masing. Ya karena tadi ributnya atau akhirat wud nanti di sana yang dapat nominal, orang yang paling takwa, orang yang paling soleh, orang yang paling apa bahasanya, yang paling wow, misalnya yang paling pop dalam beribadah, misalnya rewardnya nanti di akhirat. Kategori-kategori tersebut itu nanti Allah yang ngasih sendiri. Nah inilah peranan kita ketika waktu di dunia. Kalau peranan kita buruk, walaupun turunan artis terkenal, bahasanya kalau perannya baik, ya nggak bakal bisa ngangkat aktingnya.
Itu. Walaupun kita keturunan orang pintar, keturunan orang soleh, keturunan ustadz, keturunan orang kaya, kalau amalnya tidak bisa ngangkat acting dirinya sendiri, pura-pura mendapat reward dari kategori tadi, orang soleh, orang takwa. Amal pribadi tidak bisa mengandalkan nasab atau keturunan orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sekian banyak pesan Kanjeng Nabi yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, tidak lain tujuannya adalah memperingatkan kita, mengingatkan kita bahwa Islam ini bukan semata-mata bentuknya ibadah ansih, sholat tok, puasa tok, atau haji doang. Ada amalan-amalan yang bentuknya bisa mengangkat derajat kita, bahkan bisa nanti kita mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya tulung menulung, bentuknya membantu orang yang sedang susah, menghilangkan kesulitan orang lain. Nah, ini kan bukan cuma ibadah-ibadah ritual saja. Ibadah-ibadah yang seperti ini juga ngangkat. Akan tutup dengan cerita bahwa dulu, ini ceritanya dari sahabat Anas. Dari sahabat Anas radhiyallahu an, ketika satu waktu beliau dengan Rasulullah sedang berkumpul-kumpul dengan sahabat-sahabatnya, Rasulullah tersenyum ketawa sampai keluar, bahasanya terlihat gigi depannya. Sahabat Umar bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum hingga terlihat gigi depanmu? Rasulullah bercerita, ada dua orang hamba dari umatku duduk bersimpuh di hadapan Allah. Yang satu itu minta permohonan kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, biarkan kesalahan saudaraku ini yang ia perbuat terhadapku, biar aku yang nanggung, kata laki-laki tersebut. Kata Gusti Allah, kok bisa begitu? Sementara kamu sendiri nggak punya amalan baik apa? Kok mau nanggung kesalahan saudaramu? Hamba tersebut ngomong lagi, bukankah hari ini adalah di mana hari yang paling agung, wahai Allah? Orang akan berharap ada yang menanggung dari dosanya, ada yang menanggung dari kesalahannya. Kita mengharap syafaat dari orang lain, kita mengharap syafaat dari Kanjeng Nabi, kita mengharap ampunan dari Allah. Nanti ya, kata Allah, hari ini engkau sendiri tidak punya apa-apa kebaikan, sementara mau menanggung kesalahan dan dosa sahabatmu ini atau saudaramu ini. Ya Allah, karena alasan tadi bahwa hari ini adalah hari di mana semua orang butuh, ada yang menanggung kesalahannya, ada yang menanggung dosanya, maka kata Allah, coba lihat, darahkan kepalamu, pandanganmu angkat. Di sana dia melihat lempengan-lempengan emas, istana yang terbuat dari emas. Hamba tadi bertanya, itu untuk para nabi siapa? Itu untuk para syahid yang bagaimana sehingga indah kayak gitu? Itu untuk orang-orang yang mampu membeli dengan harganya. Iya, seperti apa? Apakah para kekasih-kekasih Allah yang tadi, para nabi, apa para sadiqin yang lain, itu bisa diberikan untuk kamu? Kok bisa untuk saya? Iya, kata Gusti Allah, iya, karena kamu mau memaafkan saudaramu,
karena kamu mau menanggung, bahasanya tadi, membebaskan kesalahan orang lain, maka masuklah kau ke sana. Sebentar Gusti Allah, kan tadi teman saya yang sudah dimaafkan itu terus gimana? Nanti nggak ada teman ngopi nanti saya, walaupun tuh baca-baca. Oh ya, sudah. Ajak temanmu juga, karena sudah saling dimaafkan dan diridhai oleh Allah, maka keduanya menempati istana tadi. Setelah bercerita seperti itu, kemudian Rasulullah berpesan pada sahabatnya, ittaqullah, bertakwalah kalian semua, dan damaikanlah perselisihan di antara saudara-saudara. Ini hadis riwayat Tabrani. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti ada kurang lebih, saya mohon maaf kalau ada pertanyaan, ada tambahan, saya buka yang selebar-lebarnya. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.